Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA kelas 9. Pada hari ini, Ibu ingin melanjutkan materi yang kemarin tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, selanjutnya adalah secara vegetatif buatan. Ya, vegetatif berarti apa ya? Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau tidak bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Jadi tidak perlu perkawinan, tapi dia bisa melakukan perkembangbiakan. Yang pertama sudah ya, perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang vegetatif buatan, ini contohnya adalah stek, runduk, dan cangkok. Vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan dengan campur tangan manusia, karena ada kata-kata buatan ya. Nah, jadi vegetatif buatan itu bisa kita buat sendiri ya, dengan cara-cara tertentu. Nah, yang pertama, reproduksi vegetatif secara buatan itu bisa dengan cara stek namanya ya. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku atau yang ada lapis-lapisannya. Ya, misalnya tanaman hibiscus, Tiliaceus. Nah, ini adalah nama ilmiah dari tanaman waru, pohon waru ya. Dan Saccharum officinarum atau tebu ya. Yang kedua dengan cara cangkok. Cangkok ini adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang ya, bisa di tengah-tengah. Lalu ditutup dengan tanah dan kemudian dibungkus dengan pembalut, yaitu pada sabut atau pakai plastik ya. Jadi sabutnya itu dibungkus pakai plastik. Nah, setelah akarnya tumbuh, batangnya nanti dipotong, kemudian ditanam kembali. Nah, cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua, terutama pada buah-buahan. Misalnya mangga, jambu, nah itu bisa dicangkok. Tapi kalau singkong atau tebu, nah itu nggak bisa dicangkok. Lalu selanjutnya ada dengan cara mengenten. Mengenten itu sama dengan menyambung. Menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhannya disemaikan dulu ya. Setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting yang sejenis tumbuhan lain ya, yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Selanjutnya dengan cara okulasi. Okulasi ini sebenarnya kayak hampir sama seperti mengenten tadi atau menyambung, tapi tumbuhannya hanya ditaruh di atas dan hanya diambil mata tunasnya aja. Kemudian macam tumbuhan yang diokulasi biasanya memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya tumbuhan jeruk yang akarnya yang kuat ya, jadi hanya bisa akar yang kuat. Yang kedua, yang selanjutnya dengan cara merunduk, yaitu merundukkan batang atau batang cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang tribun tanah nih akan muncul akar baru. Nah, nanti setelah perakaran kuat, lalu batang pohonnya dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Nah, setelah merunduk, ada lagi reproduksi vegetatif secara buatan. Selain itu, yaitu adalah ternyata hanya sampai merunduk ya. Nah, reproduksi generatif, tadi kan udah ya. Kemarin kita udah reproduksi vegetatif alami dan reproduksi vegetatif buatan yang bisa dibuat oleh manusia. Nah, sekarang ada reproduksi generatif. Generatif itu berarti adanya pertemuan sel telur dan sel sperma. Nah, terjadilah akan membentuk bakal biji pada tumbuhan. Nah, ini adalah macam-macam
bentuk dari bunga yang memiliki reproduksi generatif yang bisa menghasilkan bakal biji. Nah, bakal biji ini akan menjadi bakal buah nantinya. Nah, di sini kalau pada tumbuhan atau tanaman, agar terjadinya reproduksi generatif, ini harus bertemu dengan kepala sari. Kepala sari ini di dalamnya ada serbuk, namanya serbuk sari. Nah, serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik. Nah, ini namanya kepala putik. Jadi kalau misalnya mau melakukan reproduksi generatif, serbuk sarinya harus jatuh tepat di atas kepala putik. Agar apa? Agar dia bisa segera melakukan pembuahan di ovariumnya tumbuhan atau bunga ini. Ini namanya benang sari. Lalu ini adalah kepala putiknya. Di bawah kepala putik ada tangkai putik. Nah, ini yang besar ini adalah mahkota bunga. Nah, di bawahnya mahkota ada kelopak bunga, ini dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, di sini ada bakal biji yang akan membentuk embrio atau bakal buah. Nah, reproduksi generatif pada tumbuhan ada banyak jenisnya ya, ada jenis penyerbukan dan asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah autogami atau penyerbukan sendiri, itu dari satu bunga yang sama. Misalnya bunga ini. Nah, kalau dia benang serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik, maka ini disebut dengan autogami atau penyerbukan sendiri. Ada juga yang disebut dengan geitonogami atau penyerbukan tetangga. Nah, berarti dari bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon. Misalnya, ini misalnya di suatu tanaman kembang sepatu ya, kan berarti dia ada satu pohon. Nah, tapi dalam satu pohon itu pasti ada lebih dari satu bunga. Nah, di bunga yang lain, misalnya, dia benang sarinya jatuh ke putik di putik bunga lain. Nah, berarti ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Dia menyerbukan ke putik bunga di sebelahnya, tapi masih dalam satu pohon yang sama. Lalu ada allogami, yaitu penyerbukan silang. Nah, kalau geitonogami, penyerbukan silang tapi masih dalam satu pohon. Kalau allogami itu dari bunga dari pohon lain tapi masih satu spesies. Misalnya ada dua pohon mangga tapi berdekatan. Nah, bunga pohon mangga 1 dengan bunga pohon mangga 2 itu saling menyerbukan. Nah, itu disebut dengan allogami. Karena dia masih satu bunga di bunga pohon mangga tapi pohonnya lain. Lalu ada bastar. Bastar itu dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Nah, contohnya misalnya ada mangga harum manis. Di sini ada pohon mangga harum manis. Nah, di sini ada pohon mangga Indramayu. Kan sama-sama pohon mangga ya, tapi berbeda spesies. Hanya varietasnya berbeda ya. Yang satu pohon mangga harum manis, yang satu pohon mangga Indramayu. Nah, itu saling menyerbukan bunganya. Namanya adalah bastar. Reproduksi generatif pada tumbuhan ada perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting. Yang pertama penyerbukan, lalu setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan gimnospermae. Gimnospermae berarti tumbuhan berbiji tertutup. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantaranya. Antara lain, perantaranya bisa lewat angin, air, hewan, dan juga manusia juga bisa jadi perantara penyerbukan. Nah, yang pertama ada yang lewat perantara angin. Ini disebut dengan anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dengan bantuan anemogami atau dengan bantuan angin, yang pertama bunganya enggak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak punya kelopak bunga. Bunganya enggak ada baunya dan tidak memiliki kelenjar madu biasanya kalau pakai angin. Nah, benang sari biasanya bertangkai panjang dan berjumbai di luar bunga. Lalu putiknya melekat di tengah. Serbuk sarinya sangat banyak biasanya. Sehingga kena angin dikit, dia langsung nempel di atas kepala putik. Kecil seperti bubuk, kering, ringan, dan permukaannya halus. Ada struktur bunganya sangat sederhana, dia nggak terlalu lengkap. Lalu putiknya berbentuk spiral atau pensil, sehingga
membentuk permukaan yang lebih besar. Jadi mudah untuk menangkap serbuk sari yang tertiup oleh angin. Nah, anemogami biasanya terjadi pada tumbuhan rumput-rumputan. Contohnya ini ya. Ini misalnya tumbuhan jagung. Nah, ini biasanya pakai anemogami atau serbuk sarinya pakai bantuan angin. Lalu ada reproduksi generatif pada tumbuhan yang dibantu oleh air. Penyerbukannya dibantu oleh air disebut dengan hidrogami. Hidro itu air ya. Artinya sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air. Hidrogami ini biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan air, misalnya hidrilla, eceng gondok, dan teratai. Teratai ini kan bunga, jadi dia dibantu oleh air. Lalu penyerbukan dengan cara entomogami. Entomogami ini berarti penyerbukannya dibantu oleh serangga, baik kupu-kupu, lebah, capung. Nah, itu dibantu oleh serangga ya. Dan biasanya entomogami ini terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu atau serbuk sari, sehingga menarik serangga yang memang suka juga sama madu. Contohnya kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Lalat ini bukan lalat yang biasa ada di sampah ya. Lalat ini ada lalat buah. Lalat buah ini suka juga dengan madu seperti kupu-kupu ya. Saat menghisap madu, tubuh serangga akan tertempel serbuk sari karena dia pasti menempel di bunganya. Dan jika serangga beralih dari bunga satu ke bunga lain dan menyentuh kepala-kepala putik tersebut yang ada di bunga-bunga lain, maka dari bantuan hewan tersebut, dari bantuan serangga itu, terjadilah penyerbukan. Kenapa? Karena kan dia nempel di bunga-bunga. Jadi kalau dia nempel lagi ke bunga lain, maka serbuk sari yang nempel di kakinya itu bisa langsung masuk ke putik. Selanjutnya, ciri-ciri yang diserbuki oleh serangga, ini biasanya mahkota dan benang sarinya warnanya cerah. Seperti misalnya bunga matahari. Nah, itu kan warnanya cerah. Nah, itu pasti biasanya penyerbukannya dibantu oleh serangga. Dan biasanya memiliki kelenjar madu, benang sarinya ada di dalam bunga. Lalu antera atau kepala sari bersatu dengan bagian dasar atau belakangnya. Nah, serbuk sari hanya sedikit, besar seperti tepung, berat, lengket, dan kadang-kadang permukaannya juga berukir ya. Putik lengket juga, putiknya juga lengket dan sangat kecil. Jadi struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendaratnya serangga dan makan bagi serangga. Karena kan kaki-kaki serangga seperti kupu-kupu, lebah, itu kan kakinya sangat kecil kan. Jadi bunganya didesain sedemikian rupa agar bisa dihinggapi oleh serangga-serangga tersebut. Dan biasanya kalau yang bunganya dibantu oleh serangga, penyerbukannya, itu pasti wanginya sangat harum. Ya, jadi kalau misalnya kamu nyium bunga harum, berarti hati-hati dalamnya ada lebah nanti. Lalu ada ornitogami. Ornito itu artinya burung. Berarti penyerbukannya dibantu oleh burung. Bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air. Dia ada kandungan airnya. Serta berwarna merah atau mengandung unsur warna merah. Karena burung ini peka terhadap satu warna, terutama warna merah. Nah, selain itu, bentuk bunga yang diserbuki burung biasanya khusus. Contohnya, bunga yang diserbuki oleh burung kolibri. Memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Makanya itulah kenapa paruh burung kolibri itu bentuknya panjang dan kecil. Ya, jadi kayak apa sih? Kayak jarum. Agar dia bisa masuk ke dalam tabung nektarnya atau yang ada benang sari, yang ada kepala sari dan putiknya. Burung kolibri itu biasanya menjilati madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang, ya, karena paruhnya aja tipis sama panjang, berarti kan lidahnya juga tipis. Lalu ada kripterogami. Kriptero itu artinya kelelawar. Berarti kan penyerbukannya dibantu oleh kelelawar. Nah, bunga yang dipolinasi atau diserbuki oleh kelelawar biasanya mekarnya yang hanya pada malam hari, karena kan kelelawar itu keluarnya hanya saat malam hari. Biasanya ukurannya besar dan warnanya cerah agar bisa terlihat walau gelap. Dan letaknya tidak tersembunyi biar bisa mudah ditemui oleh kelelawar. Lalu ada malakogami.
Malako itu artinya adalah siput atau hewan moluska ya, dari kata moluska. Malakogami, penyerbukannya dibantu dengan bantuan siput. Ada loh ternyata penyerbukan dibantu oleh siput. Nah, lihat. Malakogami itu terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi oleh siput. Nah, nanti kamu cari tahu tumbuhan apa yang sering dikunjungi oleh siput untuk dilakukan penyerbukan. Lalu ada antropogami atau penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Ya, jadi kita juga bisa melakukan penyerbukan pada bunga dengan cara penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukannya dengan perantara manusia biasanya dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat menyerbuk sendiri atau karena manusia ingin melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas-varietas yang baru. Misalnya ingin warnanya lebih bagus atau yang bentuknya bisa lebih bagus dan lebih cerah, lebih besar. Nah, itu bisa lakukan persilangan buatan ya. Nah, dalam membahas tumbuhan pada Gymnospermae, Gymnospermae ini tumbuhan berbiji terbuka ya. Contohnya kita ambil pohon pinus, yang nama ilmiahnya adalah Pinus mercusi. Nah, pohon pinus itu seperti ini ya. Pada tumbuhan berduri jarum atau konifer, biasanya pinus, ini ada gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus atau strobilus di dalam tumbuhan pinus ini. Konifer bersifat heterospora. Ya, heterospora berarti dia sporanya ada lebih dari satu tempat, menghasilkan mikrospora, spora yang sangat kecil. Itu ada gamet jantannya dan megaspora, di dalamnya ada gamet betina. Nanti dia akan bertemu untuk menghasilkan biji. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia. Ini tempatnya spora, mikrosporangia itu. Di dalam tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia atau okulum. Nah, di tiap megasporofil konus betina. Jadi ukuran konus jantan akan lebih kecil daripada konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora atau serbuk sari. Jadi tetap ada serbuk sarinya ya walaupun spora. Itu yang bersayap satu pasang, terus kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Jadi serbuk sari dari mikrospora akan menempel pada tetes penyerbukan ya. Ini terjadi pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, pada tumbuhan Gymnospermae itu memiliki alat reproduksi berupa strobilus namanya. Strobilus jantan akan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari. Serbuk sari ini gamet jantan. Gamet itu berarti dari sel kelamin jantan. Sedangkan strobilus betina akan menghasilkan gamet betina. Nah, kalau reproduksi pada Gymnospermae akan diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Ya, lalu serbuk sari akan dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakan menuju strobilus betina. Jadi serbuk sarinya itu kalau pada tumbuhan berbiji terbuka itu akan memiliki sayap untuk dia terbang karena dia masih spora. Nah, spora itu cara berkembangnya itu dengan cara terbang. Nanti dia akan hinggap di tempat-tempat yang memang dia butuhkan untuk berkembang biak. Lalu pada bakal biji atau megaspora ini yang dimiliki oleh gamet betina akan terdapat struktur liang biji atau mikrofil, ya. Dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Jadi dia mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksinya ya serbuk sari ini. Nah, ada siklus hidup namanya metagenesis. Metagenesis ini adalah siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan suatu pergiliran keturunan. Nah, pergiliran keturunan ini meliputi fase gametofit. Nah, fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Haploid itu berarti memiliki 4 anakan. Ya, jadi dari satu induk dia akan memiliki 4 anakan, namanya gamet haploid. Nah, fase sporofit dan fase vegetatif itu merupakan tahap menghasilkan spora. Jadi kalau udah bertemu fase sporofit dan fase vegetatif ini, baru dia akan menghasilkan spora untuk melakukan perkembangbiakan. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu, nanti dia akan membentuk zigot. Zigot ini adalah bakal biji. Ya. Ini adalah metagenesis pada tumbuhan Gymnospermae.
Nah, contoh tumbuhan gimnospermae awalnya pada induknya dia mempunyai 2N. 2N ini berarti dia adalah anakan pertamanya. Lalu bertemulah ada Strobilus jantan dan Strobilus betina. Dia mempunyai 2 ya, jantan sama betina. Karena kan dia generatif, jadi harus ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Strobilus jantan akan membentuk mikrosporangium, sedangkan Strobilus betina akan membentuk megasporangium. Nah, pada mikrosporangium ada sel induk mikrospora, lalu sama, ini juga akan menghasilkan sel induk, namanya sel induk megaspora. Baru dia membentuk mikrospora, itu membentuk 1N, satu anakan, megaspora juga sama, membentuk 1 anakan. Lalu terjadilah membentuk gametofit jantan. Nah, kalau pada megaspora membentuk gametofit betina. Nah, kalau gametofit betina itu langsung membentuk sel telur. Nggak ada tahapan-tahapan lagi, langsung membentuk sel telur. Tapi kalau gametofit jantan, dia akan membentuk serbuk sari dulu, lalu buluh serbuk sari, baru membentuk spermatozoid. Spermatozoid berarti sel kelamin jantannya. Kalau sel telur, sel kelamin betina. Nanti akan bertemu. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan generatif. Bertemunya spermatozoid dan sel telur kalau pada tumbuhan gimnospermae. Kalau dia sudah bertemu, maka akan menjadi zigot. Nah, baru deh membentuk 2 anakan. Kenapa jadi 2? Karena dari spermatozoid ini tadi ada N1, lalu dari sel telur ini ada anakan 1. Kalau digabungin maka menjadi 2, jadi 2N. Dari zigot akan membentuk embrio, dari embrio akan membentuk biji. Dari biji terbentuklah tumbuhan lagi, tumbuhan gimnospermae. Udah, itu akan membentuk siklus seperti itu terus. Dari tumbuhan gimnospermae, tumbuh lagi Strobilus jantan, Strobilus betina, dan seterusnya. Lalu ada perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, ini ada pada kingdom Plantae ya. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu berlangsung secara bergantian. Itu melakukan dengan cara pergiliran keturunan, ya, disebut dengan metagenesis. Kalau fase vegetatifnya disebut fase sporofit, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, ya. Sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat menghasilkan tumbuhan itu menghasilkan gamet. Ya, jadi kalau fase vegetatif hanya menghasilkan sporanya aja, tapi kalau fase generatif dia menghasilkan gamet yang tadi. Nah, dia harus menghasilkan ini, zigot. Nah, ini tumbuhan paku ya. Ini sering kita lihat di daerah-daerah yang dingin dan lembab. Sama lumut juga. Lumut ini biasanya kita bisa lihat di tempat-tempat yang dekat dengan sumber air. Pasti banyak lumutnya. Nah, ini contoh lumut. Metagenesis pada lumut. Yang pertama adalah fase spora. Spora itu dia mempunyai 1 anakan, baru N ya. Lalu ada protonema atau lumut muda, dia membawa lagi anakan dari spora, dibawa terus ya anakannya ya. Lalu dari protonema dia membentuk gametofit. Gametofit itu adalah tumbuhan lumut dewasa. Ya, gametofit atau tumbuhan lumut dewasa ini membawa 1 N. Tumbuhan lumut dewasa itu pasti punya 2 sel kelamin ya, sel kelamin jantan. Ini antheridium namanya, lalu sel kelamin betina namanya archegonium. Nah, sel kelamin betina membentuk sel telur, sedangkan antheridium membentuk spermatozoid. Nah, ini masing-masing memiliki 1 N. Sel telur punya 1 N, spermatozoid punya 1 N. N itu anakannya ya. Nah, kalau dia bertemu secara generatif, melalui perkawinan bertemu sel telur dengan sperma, dia akan membentuk zigot. Yang anakannya jadi 2, karena masing-masing membawa 1. Nah, setelah jadi zigot, dia akan membentuk sporofit atau sporongium. Lalu dari sporongium, dia akan membentuk sporogonium. Ini sebenarnya sporogonium akan membentuk sporangium baru. Nah, dari sporangium di dalamnya nanti akan ada spora lagi. Ya, nanti kalau misalnya dia sudah pecah, sporanya akan menyebar lagi, ya, menyebar, terbang lagi, lalu membentuk, kalau dia menemukan tempat yang tepat, membentuk protonema lagi, gametofit lagi, dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan siklus atau tahap, ya, tahap siklus dari tumbuhan lumut.
Nah, kalau pada tumbuhan paku, itu disebut homospora. Sama seperti tumbuhan lumut, dia pertama dengan spora, karena kan dua-duanya ini berkembangbiaknya dengan spora. Nah, dari spora, dia membentuk protalium. Ya, protalium itu merupakan gametofit yang N. Nah, protalium itu bagi dua, sama ada sel kelamin jantan disebut antheridium membentuk spermatozoid, lalu ada sel kelamin betina archegonium, dia membentuk ovum atau sel telur. Masing-masing membawa satu N. Nah, kalau dia bertemu, maka akan membentuk zigot lagi, 2N. Nah, setelah zigot, tumbuhan paku dewasanya dia ada di sini, setelah zigot. Kalau tadi pada tumbuhan lumut, sebelum bentuk zigot, dia sudah membentuk tumbuhan lumut dewasa. Sebelum kawin ya. Tapi kalau tumbuhan paku, dia harus kawin dulu. Harus membentuk zigot dulu. Baru bisa membentuk tumbuhan paku dewasa atau tumbuhan paku homospora. Lalu membentuk sporofil. Setelah sporofil akan membentuk sporangium. Pokoknya kalau udah sporangium pasti isinya udah spora yang siap diedarkan atau spora yang siap berterbangan ya. Lalu ada teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama dengan cara hidroponik. Ini kamu sering lihat ya. Hidroponik itu dengan metode budidaya tanaman menggunakan air. Jadi tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air yang tumbuh. Biasanya pakai pipa ya, nanti akan ada aliran air yang dibuat agar dia bisa masuk ke seluruh saluran pipa, sehingga tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa selalu dialiri oleh air. Lalu ada vertikultura, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Nah, kalau ini kan secara horizontal ditidurin semua, nah kalau ini secara vertikal dia didiriin ya. Lalu ada kultur jaringan, yaitu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media yang steril yang mengandung nutrisi. Nah, cukup sekian materi tentang pertumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Hari ini selanjutnya masih akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu reproduksi pada hewan ya. Untuk hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.